Bab 3747. Mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Mendengar kalimat tersebut, Mulyanihu menunjukkan ekspresi putus asa, sedangkan si tua berjubah abu menunjukkan ekspresi gembira. Bagus, Penatua Agung memanglah orang bijak dari organisasi rahasia siluman kita. Dia benar-benar dapat meramalkan segala sesuatu di dunia. Ayo biarkan dia terus meramal posisi 3 orang lainnya. Sedangkan untuk putri kecil dari keluarga Hu, menurutku kamu lebih baik menyerah saja, agar bisa menghindari dari penderitaan. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik setelah ini dan tidak akan kejam kepadamu. Mendengar ini, para kultivator dari organisasi rahasia siluman yang baru muncul di belakang si tua berjubah abu juga tertawa cabul. Meskipun si tua berjubah abu berkata demikian, tetapi mereka yang berasal dari organisasi rahasia siluman semuanya tahu bahwa jika seseorang dengan garis keturunan kaisar asli jatuh ke tangan organisasi rahasia siluman, hasil yang dialami akan betapa tragis. Mulyanihu juga tahu bahwa dia tidak bisa ditangkap, sehingga dia memaksa diri untuk mencoba bergegas maju lagi. Tetapi orang-orang yang baru muncul ini telah bersiap sejak lama, dan kultivasi mereka juga cukup tinggi, sehingga dia tidak dapat dengan mudah menerobos kepungan mereka. Putri klan rubah, menyerah dan ikuti kami dengan patuh. Kami hanya akan menggunakan kamu sebagai sandera dan tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Si tua berjubah abu menyadari bahwa Mulyanihu takut mati, jadi dia tidak sengaja merangsangnya, tetapi perlahan-lahan menggabungkan pengepungan dengan yang lain. Melalui pengepungan terus-menerus, mereka akan memberi Mulyanihu semacam tekanan yang terus meningkat di hatinya, dan memaksanya untuk akhirnya memilih untuk melepaskan niat bunuh diri. Sementara Mulyanihu juga penuh ekspresi ketakutan, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia tidak ingin mati, tetapi dia juga tidak ingin jatuh ke tangan orang-orang yang mengerikan ini. Apakah kita akan bertindak sekarang? Lihat kembali ke beberapa saat sebelumnya, ketika melihat Mulyanihu yang baru saja dikepung di atas, Lela Yuan bertanya dengan sedikit kegugupan di matanya yang indah, dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sebelumnya dia mengira Erik Kin akan membiarkan Mulyanihu terbang ke arah timur atau utara, karena timur lebih dekat dengan posisi para kaisar iblis. Sementara sisi utara adalah tirai cahaya rapat terbesar. Meskipun ruang di area ini tidak stabil, dan Mulyanihu jika bergegas masuk, kemungkinannya untuk mati sangatlah besar, tetapi setidaknya itu akan menjadi kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Namun pada akhirnya, Erik Kin malah memilih sisi selatan, yang tidak ada hubungannya dengan kedua arah itu. Bahkan Lela Yuan pun meragukan apakah Erik Kin sedang memanfaatkan Mulyanihu untuk mengalihkan para pengejar dan tidak pernah berpikir untuk menyelamatkannya. Namun, hasilnya di luar dugaan Lela Yuan. Akhirnya Erik Kin benar-benar mengikuti ke arah itu, dan terus diam-diam berada di bawah Mulyanihu dan yang lainnya. Sebenarnya apa yang diatur Erik Kin di tanah sebelumnya? Aku merasa dia hanya menggunakan waktu beberapa detik. Teknik apa yang telah digunakan? Lela Yuan bingung, tetapi dia merasa malu untuk bertanya kepada Erik Kin. Menurutmu apakah Mulyanihu memiliki kemampuan untuk melarikan diri sekarang? Erik Kin juga mengamati kondisi di atas, tetapi dia jauh lebih tenang daripada Lela Yuan. Dia hanya mengerutkan kening dan bertanya. Menurut apa yang aku ketahui tentang Mulyanihu, basis kultivasi orang ini tidak tinggi, jadi dia bergantung pada beberapa harta untuk mendukung kekuatannya. Sekarang setelah harta penyelamat hidupnya hilang, diperkirakan dia tidak dapat melarikan diri, kata Lela Yuan. Erik Kin mengangguk. Sebenarnya,
Lokasi saat ini tidak cukup bagus, tetapi tampaknya juga hanya bisa di sini. Lalu berapa lama dia bisa bertahan? Jika orang-orang itu bergegas bersama, dia paling lama bisa bertahan waktu 10 napas. Bagaimanapun juga, keduanya telah bertarung selama beberapa tahun, jadi Lela Yuan mengenal Mulyani Hu sedikit lebih baik, sehingga Lela Yuan berkata demikian setelah berpikir sejenak. Meskipun Mulyani Hu tidak terlalu kuat, tetapi dia punya banyak harta, dan lawannya hanya ingin menangkapnya dengan hidup-hidup, jadi mereka seharusnya tidak akan menggunakan metode yang terlalu kejam padanya. Eric Qin tidak berbicara lagi, tetapi mengulurkan tangannya untuk mengembunkan reiki dan mulai menggambar di tanah. Eric Qin, kalau begitu akankah kita menyelamatkan Mulyani Hu? Melihat Eric Qin tidak menjawab, Lela Yuan sedikit bingung. Dia sekarang sepenuhnya mendengarkan Eric Qin, dan jika Eric Qin ingin meninggalkan Mulyani Hu, dia pun tidak akan campur tangan. Bagaimanapun, dalam kondisi berbahaya yang dikejar di mana-mana seperti ini, bahkan tidak mudah untuk melindungi diri sendiri. Kamu bisa bersiap dengan tenang, aku mungkin perlu kamu melakukan banyak persiapan pertahanan. Sementara untuk pihak Mulyani Hu, aku sudah mengirimkan transmisi suara kepadanya. Eric Qin berkata dengan acuh tak acuh sambil dengan cepat menggambar di tanah. Di udara, tubuh indahnya Mulyani Hu bergetar sesaat, dan dia telah mendengar suara transmisi dari Eric Qin. Ini menunjukkan bahwa Eric Qin tidak memanfaatkannya untuk melarikan diri seperti yang dikatakan si tua berjubah abu. Hal ini membuat Mulyani Hu menghela napas lega. Kalau tidak, jika Eric Qin tidak melihat situasinya sendiri, dia juga tidak mungkin dapat menyebutkan kondisinya yang dikepung dengan begitu jelas. Eric Qin, di mana kamu dan Lela Yuan? Aku terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Jika kamu menyelamatkanku, ayahku pasti akan berterima kasih padamu dan memberimu banyak harta. Mendengar suara Eric Qin, Mulyani Hu berteriak girang sambil melihat sekeliling. Jika kamu tidak ingin mati, segera hentikan gerakanmu, kata Eric Qin sambil mengerutkan kening. Mulyani Hu benar-benar idiot. Kesadarannya terlalu buruk, dia bisa-bisa melihat ke sekeliling seperti ini, itu akan sangat mudah bagi pihak lain untuk menyadari keanehannya. Dan untuk keuntungan yang kamu sebutkan, aku tidak peduli sama sekali. Jika kamu ingin hidup, cobalah untuk menunda waktu selama mungkin, dan yang terbaik adalah membiarkan pihak lain menyerah akan penyerangan. Kamu suruh aku tunda waktu selama mungkin, harus berapa lama waktunya? Tanya Mulyani Hu dengan gugup. Semakin lama semakin baik, setidaknya setengah jam. Setengah jam. Apakah kamu kira pihak lawan adalah orang mati? Bagaimana aku bisa membuat mereka menyerah menggunakan kekerasan? Kamu jelas sedang mempersulitkanku, kata Mulyani Hu dengan sedikit marah. Pihak lawan telah mengepungnya dan berada di posisi kemenangan yang besar, siap bertindak kapan saja, tetapi Eric Qin malah membiarkannya menunda waktu setengah jam. Pihak lawan tidaklah bodoh, dia tidak dapat mengalahkan mereka dan juga tidak dapat melarikan diri. Bagaimana mereka bisa membiarkannya punya kesempatan untuk menunda waktu selama setengah jam? Eric Qin, aku telah melakukan apa yang kamu katakan sebelumnya. Singkatnya, jika kamu tidak menyelamatkanku, atau kamu membuatku mati karena kesalahanmu, ayahku tidak akan mengampunimu jika dia mengetahuinya. Melihat iming-iming tidak berhasil, Mulyani Hu mulai mengancam. Itu tugasmu sendiri untuk menemukan solusi. Jika kamu menunda sampai waktu yang cukup, aku dapat menyelamatkanmu untuk pergi dari sini, tapi jika waktunya tidak cukup,
kamu hanya bisa menanggung konsekuensinya sendiri, kata Erik Kin dengan acuh tak acuh. Erik Kin, kamu bajingan, kamu telah mengatakan untuk menyelamatkanku sebelumnya, siapa tahu apakah kamu telah berbohong padaku lagi kali ini. Mulyani Hu sedikit jengkel. Awalnya memintanya untuk memancing orang-orang ini pergi terlebih dahulu, dan kemudian membiarkannya menunda waktu, tapi dia tidak memberinya satu solusi pun, yang benar-benar keterlaluan. Jika Erik Kin berani mempermainkannya seperti ini di klan rubah, dia telah mengirim orang untuk memotong Erik Kin menjadi 8 bagian sejak lama. Tetapi pada kondisi seperti ini, dia benar-benar tidak punya solusi apapun. Namun, Erik Kin tidak meresponnya sama sekali, kata-katanya seolah telah tenggelam ke lautan. Mulyani Hu langsung panik. Teman seiman Kin, apakah kamu masih di sana? Jangan meninggalkanku, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu, boleh. Tapi apakah kamu benar-benar yakin bisa menyelamatkanku kali ini? Ketika Mulyani Hu menyadari bahwa Erik Kin tidak peduli pada ancamannya, dia mulai memohon dengan sengsara. Selain Erik Kin, dia benar-benar tidak punya metode lain lagi. Kamu harus bekerja keras untuk bertahan hidup, itu tergantung pada kinerjamu. Erik Kin menjawab dengan dingin. Gadis kecil ini beraninya menakut-nakutinya, benar-benar masih naif. Tunggu, kalian jangan datang ke sini, kalau tidak kalian akan menyesalinya. Ketika sekali lagi mendengar kata-kata dari Erik Kin, Mulyani Hu sedikit lega. Melihat si tua berjubah abu dan lain-lain yang hendak bergerak, dia berteriak keras secara tiba-tiba.